tentu di A dan di B. Ini secara visual kita bisa lihat bahwa ini dia statika tak tentu ya, karena dia ini engsel, kemudian ini dijepit. Cara penyelesaiannya itu kita bagi dua. Pertama, reaksi di B sebagai defleksi atau deformasi redundan. Kemudian di A yaitu reaksi yang sebenarnya ya, kalau di A. Di mana ini kita bagi dua. Satu, menentukan deformasi di R, kemudian menentukan reaksi di A. Selanjutnya ini reaksi di B. Setelah itu kita jumlahkan, kita dapatkan semua yang ditanyakan. Selanjutnya solusinya yaitu tentukan perpindahan di B, perpindahan atau deformasi. Perpindahan atau deformasi atau bisa juga dikatakan defleksi. Jadi ada tiga istilah ya, perpindahan, deformasi, dan defleksi. Di sini misalnya P1 sama dengan 0, gaya dalam di titik 2 sama dengan di titik 3 yaitu 600, dan gaya dalam di titik 4 1 2 3 4 yaitu 900. Ini 900 kita peroleh dari 600 dijumlahkan dengan 300. Untuk luasannya sekira 1 dan 2 itu luasannya sama. Untuk luasan A3 dan A4 itu sama. Untuk panjangnya diasumsikan diketahui sama. Selanjutnya kita masukkan persamaan deformasi di L. Kemudian masukkan nilai-nilainya. Akhirnya kita dapat dua nilai yang tidak diketahui, deformasi L dan E-nya atau modulus yangnya. Ini kita misalkan ini dia persamaan 1 ya. Kemudian kita pindah ke diagram benda bebas selanjutnya. Didapat P1 sama dengan P2 sama dengan min RB. A1 dan A2 kita ketahui. Kemudian dia defleksi pada R. Dari persamaan itu kita dapat persamaan 2. Dari persamaan 2 itu kita tentukan defleksi untuk keseimbangan itu defleksi secara umum sama dengan 0. Defleksi totalnya sama dengan 0, di mana defleksi L-nya ini dan defleksi bagian kiri dan bagian kanan. Dari dua persamaan itu kita masukkan persamaan 1 dan 2, kita tambah dan 2. Dari sini kita dapatkan nilai dari E-nya nilai E ini kan sama dengan 0 defleksinya. Kemudian nilai E itu sama dengan 0 juga ya, karena kita kali ke sebelah kanannya ya, atau dari sini kita sebelah kanan. Kemudian dari sini kita dapat nilai dari RB, di mana ini dibagi dengan ini, didapat nilainya 577 kN. Setelah RB nya kita ketahui, RB nya menentukan RA-nya itu dengan persamaan kesetimbangan sigma
gaya vertikal sama dengan 0. Dari sini kita dapat RA. Ini kan ke bawah jadi negatif, ke bawah negatif, ini ke atas sama dengan positif. Dari sini kita dapat nilai RA dan RB. Selanjutnya, bagaimana kalau dia ada perubahan temperatur? Jadi ditinjau dari perubahan temperatur yang dapat mengubah dari panjang atau elongasinya. Istilahnya disebut dengan regangan termal. Persamaannya yaitu ini regangan termal delta T kali L. Ini deformasinya. Deformasi termal dan deformasi diakibatkan oleh pembebanan. Jadi persamaan deformasi untuk kesetimbangannya itu didapat ini. Deformasi dulu, deformasi termal dan deformasi akibat beban. Jadi persamaan akhirnya yaitu tegangan sama dengan modulus elastisitas kali koefisien termal dan perubahan suhunya. Oke, selanjutnya soal 1 sampai dengan soal 3 merupakan tugas untuk mahasiswa. Adik kerjakan kembali dengan syarat merubah P-nya. P-nya itu sesuai dengan NIM dari mahasiswa. Jadi P1 itu P-nya kan 4 kilonewton. Soal 2 itu P-nya sama dengan 6 kilonewton. 3 itu P-nya atau bebannya itu 18 kilonewton. Saya kira untuk contoh soal 4, 5, 6 itu dikerjakan sendiri. Yang penting sebetulnya yang harus ketahui itu apakah dia statika tertentu atau tak tentu. Statika tak tentu. Yang kedua, adik membuat diagram benda bebasnya. Yang ketiga, menentukan reaksi atau gaya-gaya pada struktur. Yang keempat, adik tentukan berapa nilai dari deformasinya. Deformasi atau bisa istilahnya juga defleksi atau istilahkan juga dengan perpindahan. Saya kira sekian materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.